Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti kita tiba di penghujung hari. Sampai lupa kan tuh. Oke deh, kali ini episode yang spesial banget karena dia adalah seorang wanita lagi dan dia tuh keunikannya adalah kuat banget. Kuat dalam arti apa ya? Nanti kita tanya-tanya kisah tentang kehidupan ya. Ngomong kehidupan aja sampai bingung nih aku. Kehidupan ya, ulangi dah. Dan bagaimana dia bisa bertahan dengan hidupnya. Dan bagaimana dia bisa menenangkan dirinya melalui tulisan. Oke, kita langsung telepon. Siapakah dia? Nah, ini dia bintang tamu aku. Ini dia teman aku yang dari zamannya belum paham banget sama cinta, Desti Kartika. Yeay. Hai. Jadi, kita tuh temenan udah berapa lama sih? Dari kelas 1 SMA, sekitar udah 6 tahun kali ya? Lebih, 8 mungkin. Iya, mungkin hampir 10 tahun lah ya kita temenan. Dan kita tuh... Nggak ada lah 10 tahun mah. 8-7 tahunan lah. Ya kan hampir. Ya hampir kan 10 tahun. Iya. Nah, jadi di sini aku mau istilahnya apa ya, nggak mengulik juga. Aku pengen kamu berbagi sama... Kita sharing aja, sharing. Ya, berbagi sama teman-teman aku nih yang ngedengerin podcast aku tentang gimana sih menjadi orang yang kuat, gimana kamu bisa bertahan dengan kehidupan kamu, terus sama kenapa sih kamu masih suka nulis diary, padahal kan sekarang udah saatnya curhat di sosial media mungkin, saatnya untuk udah nggak zaman deh pokoknya nulis-nulis. Nah, itu yang episode kali ini bakal aku kuak dari seorang Desti Kartika. Setuju? Oke, mungkin kita mulai dari, kamu nulis ini dari kapan? Sebenarnya karena sekarang udah zaman digital ya, jadi apa-apa kita tulis di handphone, di smartphone, atau di laptop, atau di tab. Kalau aku sih mulai nulis lagi tuh mulai 2-3 tahun belakangan ini. Cuman dalam kurun waktu nggak tiap hari. Oke. Nah, pasti kan ada sesuatu hal yang melatar belakangi akhirnya kamu nulis. Nah, itu apa hal itu? Most of all, pasti tentang masa hidup ya. Semua orang punya kisahnya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Kalau aku sih dari cerita, ya biasa lah ya. Kalau zaman-zaman baru masuk kuliah, zaman-zaman SMA tuh masih tentang cowok lah. Kebanyakan sih cowok ya, Tapi kalau untuk setahun belakangan ini berbeda lagi, lebih ke lebih ke hidup sih, lebih ke perjalanan hidup nulisnya gitu. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena asalnya nulis karena galau karena cinta gitu, dan sekarang kamu nulis karena hidup, yang artinya ini bakal jadi suatu hal yang dalam banget kalau misalkan dijadiin suatu tulisan. Menurut aku nih, ya kan, karena menurut aku curhat melalui benda itu berarti curhat yang emang udah nggak bisa dibicarain lagi ke orang gitu. Ini benar-benar udah benar-benar apa ya, untuk ngejelasinnya tuh kayak ada meaningnya sendiri, ada artinya sendiri buat aku. Nah, kayak gitu. Nah, iya. Nah, sekarang permasalahan hidup ini berarti berat dong untuk kamu sampai akhirnya kamu nulis. Untuk aku yang jelas kalau aku nih orangnya karena bukan tipe orang yang nulis setiap hari ya, setiap hari ini aku harus nulis, hari ini aku nulis, aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi cuman kayak memang bener-bener udah berat banget, bener-bener aku udah frustasi, udah bingung lagi, baru aku curahin ke tulisan, entah itu hanya untuk meluapkan emosi aku atau cuman buat
nulis apa yang aku rasain, atau dirubah sedikit jadi kata-kata puitis gitu. Nah, pertanyaannya, pernah nggak sih tulisan kamu ini akhirnya di show up ke seseorang kayak, atau mungkin kamu show up di sosial media? Pernah nggak? Pernah, kalau nggak salah 2 kali dari semua tulisan aku yang aku putusin, yang aku putusin buat diliatin ke orang lain tuh 2 kali. Dan itu semuanya rata-rata tentang lelaki. Dan berarti kamu pernah lihat dong respon orang-orang terhadap tulisan kamu yang pernah kamu show up? Gimana Jelas responnya lah. mereka? Aku cuma menunjukkan satu tulisan yang aku tunjukin cuman ke temen aku, dan akhirnya teman aku tuh memutuskan buat bikin kalau nggak salah di timeline-nya Line deh. Di Line kan bisa nulis gitu kan. Oh iya. Dia nggak tahu di situ, nggak tahu di Twitter, aku lupa deh pokoknya. Sama dia tuh akhirnya dimasukin sama teman aku dengan ada inisial aku di bawahnya gitu. Nggak dari aku sendiri pure yang sengaja untuk memperlihatkan ke orang lain kalau aku punya tulisan seperti ini gitu. Oh, jadi tulisannya tuh nggak kamu show up sendiri, berarti kamu salurin dulu ke teman kamu gitu? Nah, sekarang nih momennya, boleh nggak sih pengen tahu tulisan apa yang waktu itu kamu kasih? Aduh, kayaknya sih udah hilang filenya. Yang ada di HP aku ini sedikit sih, nggak sebanyak yang dulu karena ganti HP dan filenya nggak kebawa, jadi udah pada hilang, nggak aku pindahin datanya. Ya udah, yang ada aja mungkin yang menurut kamu ini kayaknya oke nih kalau misalkan di show up. Yang paling recent aja ya, yang paling baru ini aku tulis Maret kemarin, tanggal 25. Aduh, malu nih kalau aku bacain sendiri karena sebenarnya aku nulis bukan untuk dilihatin ke orang, aku nulis hanya untuk meredam emosi aku. Jadi maaf ya kalau tidak sempurna dan tidak seindah orang-orang yang menulis lainnya. Iya, nggak apa-apa. Berarti di sini tuh benar-benar fresh from the oven banget kamu bacain tulisan kamu sendiri. Iya. Boleh, apa tuh? Jadi gini, saat semua harus berjalan di luar kendali, aku hanya bisa mengikuti. Jika melawan, hanya sakit yang bisa dihasilkan. Jatuh tidak salah, sedih tidak salah, menangis tidak salah. Salah jika kamu jatuh dan tidak mau bangkit. Salah jika kamu sedih dan tidak mau menerimanya. Salah jika kamu menangis dan tidak mau kembali tersenyum. Ikhlas, yakin ada titik keluar nantinya. Itu salah satunya. Itu pasti nulisnya kamu sambil sedih-sedih gitu gak sih? Soalnya aku aja yang mendengar, aku bener terasa tersentuh sih dengan tulisan itu. Jadi most of all dari tulisan aku, dari tulisan aku tuh pasti ketika keadaan aku lagi nangis atau lagi sedih sih. Tapi kalau aku sedih pasti aku nangis gitu. Jujur aku bener-bener nge-appreciate banget karena orang yang mau nulis itu berarti orang yang bener-bener udah nggak bisa nyeritain lagi ke orang lagi, dan akhirnya dia berani untuk menuliskan. Bener. Ini sebenarnya kenapa memutuskan untuk nulis nih ya teman-teman, sebenarnya bukan nggak mau untuk berbagi atau nggak mau untuk sharing sama teman, tapi lebih ke aku mikirnya kayak gini, belum tentu orang yang aku ceritain, orang yang aku curhatin ini tuh mengalami hal yang sama dengan aku, belum tentu apa yang aku alamin mereka mengalami. Jadi ada kalanya ketika aku mikir kalau aku curhat ke orang ini, nanti yang ada malah aku yang disalahin, terus nanti keluar kata apa ya, jadi mereka menyemangatinya, mereka berniat buat nyemangatin kita, buat nyemangatin aku, tapi malah aku tersinggung sama kata-kata mereka. Jadi aku lebih memilih untuk menulis daripada cerita gitu. Oke, berarti mungkin yang kamu rasain itu belum tentu lo semua pada ngerti kalau misalkan diceritain, tapi kalau misalkan lewat tulisan, ya lo bakal tahu rasanya gimana lah saat itu, gitu kan? Jadi kalau ke tulisan tuh, kalau misalnya emang ia mau aku show upin juga, kalau mau aku tunjukin ke orang-orang juga, mereka bisa ngebaca dengan makna yang berbeda. Oke. Kalau tulisan jadi kalau tulisan ini tuh sebenarnya maknanya gini buat aku, tapi dengan kata-kata yang seperti ini bisa
bisa aja kan yang baca tuh relate kalau misalnya aku mau nunjukin ke orang-orang tuh bisa mereka tuh relate sama tulisan aku dengan kisahnya mereka gitu. Ya, betul. Aku setuju sih kalau kayak gitu. Nah, jadi karena tentang permasalahan hidup lagi nih, permasalahan hidup kamu yang akhirnya kamu buat nulis, sekuat apa akhirnya kamu bisa bertahan dengan hanya menulis? Maksudnya, dalam arti, setiap orang permasalahannya mungkin beda-beda, dan takar kekuatan seseorang untuk menerima masalahnya juga berbeda-beda. Nah, kamu sendiri nih, Des, sekuat apa sih akhirnya kamu bisa survive sama hidup kamu, yang padahal kamu nih curhatnya cuma sama tulisan gitu? Kalau dibilang sekuat apa, menurut aku masih belum kuat. Aku masih seonggok manusia, seonggok darah daging yang emosinya benar-benar labil, yang emosinya gampang banget terpengaruhi dengan mood. Kalau dibilang kenapa aku bisa sampai survive kayak gini, karena aku nggak mau menyerah, aku nggak mau give up sama kehidupan aku nggak mau hanya karena masalah aku sampai melakukan hal yang tidak benar atau tidak baik. Jadi sebenarnya kenapa aku survive sih dari diri sendiri ya, ke mikir kayak masa lu mau kalah sih dengan masalah kayak gini, masa lu mau menyerah dengan masalah kayak gini. Masih banyak orang yang punya masalah lebih berat daripada yang gue alamin, masih banyak orang yang lebih desperate, lebih putus asa daripada yang gue alamin. Harus tetap kuat, gak boleh lemah gitu mindset aku untuk sekarang gitu. Oke, berarti di sini aku ngelihatnya harus lebih bersyukur, betul gak? Iya, betul. Jadi intinya sih itu sih, satu, bersyukur. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan nih kamu biasanya nulis tuh inspirasinya selain dari masalah tadi, sukanya tuh nulis dalam keadaan apa sih? Apakah tiba-tiba nih kamu kan ngopi, mungkin suka ngopi kan? Nah, biasanya kalau lagi ngopi gitu suka tiba-tiba terbesit pengen nulis nggak sih? Enggak sih, enggak seingin itu, maksudnya enggak seniat itu aku pengen nulis, enggak. Jadi sebenarnya aku nulis ya, sampai ke jurnal, sampai ke tulisan yang sosokan puitis itu tuh bener-bener pure dari emosi aku sih. Jadi rata-rata tulisan yang aku tulis tuh semuanya aku tulis dalam keadaan aku sedih. Berarti sejauh ini belum ada tulisan yang tentang jatuh cinta, tentang senang, tentang kayak gitu nggak ada. Tulisan aku semua rata-rata dark sih, gelap-gelap gitu. Oke, berarti emang cara meluapkan emosi kamu tuh dengan menulis biar agak setidaknya tenang gitu ya. Nah, balik lagi soal kehidupan nih. Akhirnya kenapa kamu bisa menerima semua yang terjadi? Masalah dan cobaan. Iya, padahal kalau misalkan ya ini mungkin yang ngedengerin teman-teman kamu juga gitu yang tahu tentang permasalahan kamu, atau kalau orang-orang yang nggak tahu tuh ya takar permasalahannya tuh udah bener-bener di atas lah gitu. Makanya berat kamu banget. Iya berat banget kan. Nah terus kenapa kamu akhirnya kuat gitu? Selain daripada kamu tadi harus lebih bersyukur gitu. Sebenarnya nggak setiap waktu aku kuat kan. Pasti semua orang mengalami titik di mana mereka paling rendah, titik di mana mereka putus asa. Aku sudah sampai titik paling rendah aku ya, sampai aku berpikiran aku pengen mati. Sampai sana titik aku, karena masalah yang aku alami, aku sampai berpikiran seperti itu. Kenapa aku bisa survive? Kenapa aku bisa bangkit lagi? Kenapa aku bisa acting like a normal person, but actually I'm broken inside. Jadi sebenarnya aku sering merenung, lebih bisa dikatakan merenung, meratapi kehidupan selebay itu emang. Tapi dari situ aku malah ketika aku merenung itu, aku mikir, udah sampai sini loh aku ngejalaninnya, udah sampai sini aku menghadapi semua masalah-masalah yang ada dari aku kecil sampai sekarang. Masa iya mau ninggalin semua
yang apa ya, memang belum ada legacy, belum ada peninggalan yang berharga banget. Cuman aku berpikir gue nggak selemah itu cuy sampai gue harus mati gitu. You ever did something wrong with yourself? Iya, sure. Dan itu masih aku lakukan sampai sekarang. Jadi ketika masalah problem di lingkungan keluarga aku ini tuh meluap, itulah titik terendah aku sampai aku mikir aku ingin mati gitu. Dan itu salah besar, salah banget. Memang aku menyadari itu salah, tapi kan yang namanya orang lagi nggak punya siapa-siapa, ngerasa nggak ada yang mendorong nggak ada yang support, nggak ada yang mendorong mental aku. Jadi aku berpikir kalau aku ini sendirian, aku tuh hidup sendirian, dan padahal tuh itu tuh nggak benar gitu. Jadi satu-satunya yang bisa nge-support aku sampai sekarang ya diri aku sendiri. Kalau misalkan aku tanya, momen apa yang akhirnya ngebuat kamu percaya kalau ternyata banyak loh orang yang sayang sama aku. Nah, itu tuh di momen apa? Ya ada salah satu teman aku yang tadinya aku mendem kan, kayak mendem masalah itu sekitar 2-3 bulanan. Cukup lama sampai ya? Akhirnya, iya lumayan lama. Sampai akhirnya aku mention namanya. Boleh. Ke salah satu sahabat aku, Nadira. Kita janjian buat ketemu. Karena di situ aku belum menceritakan ke siapapun, dia orang pertama yang tahu. Kita ketemuan di salah satu kafe di Antapani. Oh, ini orang Antapani nih, pasti tahu nih kafenya di mana. Antapani Square dong. Di salah satu kafe di Antapani, kita janjian sore gitu. Aku lupa deh jamnya. Jam berapa, nggak penting juga sih, sore. Akhirnya aku bilang, Nat, aku udah capek, aku udah nggak kuat sama hidup aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa. Akhirnya di situ semua masalah yang sedang aku alami aku ceritain ke sahabat aku ini. Dia nangis karena nggak dengar cerita di kafe itu. Karena nggak dengar ceritanya. Karena dia tahu dengan masalah aku, dia kaget, dia nangis. Jadi di situ aku yang tadinya nggak mau nangis jadi ikut-ikutan nangis cuy. Kayak ya ampun, ada orang yang sayang sama aku ya. Ternyata dia sampai ngomong, kamu nggak boleh mikir kayak gitu Des, nanti kalau kamu nggak ada aku main sama siapa, banyak yang sayang sama kamu, aku sayang sama kamu, kalau ada apa-apa cerita sama aku. Sampai akhirnya di situ kita berdua sama-sama nangis sampai diliatin sama barista kafe itu, semalu itu. Ya ampun gitu. Oh, berarti kalian ceritanya lagi kondisi banyak orang? Enggak sih, posisi kafenya itu lagi sepi, cuman ya malu aja cuy sama baristanya kan. Gue niatnya mau happy gitu kan, ya tiba-tiba di situ nangis berduaan. Dan jadi di titik itu aku ngerasa kayak ya ampun, ternyata masih banyak loh yang sayang sama aku, ternyata masih ada orang yang peduli sama aku. Di titik itu aku mulai menceritakan problem hidup aku ke teman-teman dekat aku gitu. Oke, aku mulai paham nih, ternyata memang seharusnya kita tuh percaya dan tetap bersyukur gitu kan, kalau misalkan di circle kita sendiri tuh masih banyak orang yang sayang sama kita. So jangan cepat untuk mengakhiri kata jangan hidup mudah gitu putus ya. asa. Nah, betul. Aku mau ngasih tahu deh ini buat pendengar, apa sih ini nyebutnya, buat pendengar BTW. pendengar BTW. Enggak, si pendengarnya disebutnya apa? Apa ya? Belum ada namanya. BTWers, Mas, BTWers. Belum ada. Jadi iya, belum ada. BTWers. BTWers nih, BTWers. Jelek banget. BTWers. Berada di posisi itu tuh sangat-sangat menyebalkan. Berada di posisi dimana kita berpikir kita sendirian, kita gak ada orang yang peduli sama kita. Yang sebenarnya banyak orang yang peduli, banyak orang yang sayang sama kita, banyak orang yang mengasihani kita, banyak orang yang mencintai kita, banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Jangan mudah putus asa sih, jangan mudah putus asa, terus bersyukur. Karena masalah yang kita alami itu belum tentu masalah yang paling berat di dunia ini gitu. Berarti harus percaya kalau misalkan di bawah apa yang kita pijak itu masih ada tanah. Iya, masih ada hal yang lebih sakit, yang lebih sulit daripada kita. Nah, akhirnya untuk kedepannya gitu, apa sih Des yang
pengen banget atau kamu harapin banget untuk hidup kamu atau mungkin hidup di lingkungan teman-teman kamu ini gitu? Aku mau ngasih saran dulu, boleh nggak? Boleh, apa tuh? Jadi buat teman-teman yang memang sudah merasa berpikiran untuk mengakhiri hidup atau udah sampai self-harming, karena aku sudah berada di posisi itu, karena aku sudah mengalami itu, karena aku sudah self-harming juga, kita harus tahu bahwa kesehatan mental kita itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Karena ada beberapa kesehatan fisik kita, penyakit itu disebabkan karena mentally kita. Jadi untuk curhat, untuk berbicara dengan orang lain, untuk sharing dengan teman ataupun sharing ke orang yang lebih mengetahui tentang mental issue, itu tuh penting, sangat-sangat penting. Jadi kalau misalnya memang teman-teman udah ngerasa mentalnya mulai keganggu gitu ya? Bukan bilang keganggu sih ya, jadi kayak ada rasa-rasa ngerasa kalau diri kita tuh udah tidak seperti sepenuhnya, seutuhnya, gak apa-apa tuh untuk berbicara kepada psikolog, karena memang psikolog itu orang yang ahli dalam mengatasi hal-hal seperti ini gitu. Karena aku yang tadinya gak mau untuk pergi ke psikolog, sampai akhirnya aku memutuskan aku pergi ke psikolog tuh membantu, sangat membantu begitu. Jadi teman-teman, mental issue itu sangat penting, mental health itu sangat penting. Jadi dimohon untuk lebih peka terhadap mental issue kita gitu. Nah, karena pengalaman di sini kamu udah pernah datang ke psikolog juga, mungkin teman-teman yang nanti dengerin podcast ini lagi ngerasain hal yang sama dan aduh aku nggak mau datang ke psikolog, takutnya malah dikira gila atau misalkan atau misalkan kayak emang masalahnya tuh sefatal apa sih harus ke psikolog. Nah, hal apa yang akhirnya ayo dong kamu datang aja, nggak usah takut. Nah, menurut kamu tuh harusnya gimana? Jadi gini, di titik mana kita harus sampai memutuskan ke psikolog kan? Sampai kita membutuhkan sekali pertolongan, sampai kalian sudah merasakan, jangan sampai kalian merasakan self-harming, jangan sampai. Jadi di mana kalian sudah merasa ini tuh nggak beres, nggak apa-apa kok datang ke psikolog hanya untuk sekedar curhat, hanya untuk sekedar punya orang yang untuk mendengarkan, itu nggak masalah. Datang ke psikolog bukan hal yang aneh, bukan hal yang ambigu, bukan hal yang tabu juga untuk datang ke psikolog, karena this is for your hope, this is for your happiness, this is for yourself, karena kebahagiaan diri sendiri itu paling penting. Jadi ketika kalian sudah merasa udah desperate banget, udah putus asa banget, atau bisa juga kalian pengen hanya untuk cerita dan butuh teman yang mendengarkan, bukan tidak menjudge, bisa datang ke psikolog hanya untuk cerita gitu. Nah, berarti harus dirubah itu adalah momok daripada psikolognya itu sendiri kan? Apakah menyeramkan cerita ke psikolog? Enggak, sama sekali tidak menyeramkan. Bener-bener ini tuh kayak curhat biasa. Cuman bedanya kenapa kita waktu, jadi kayak gini teman-teman, kalau ada kalanya ketika kita cerita ke teman, yang ada kita merasa, kok lu jadi ngejudge gue sih, kok lu jadi menilai gue seperti ini, kok jadi lu yang gini bla 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 bla. Ada ketika masanya seperti itu. Kalau datang ke psikolog itu kalian jadi ngerasa plong aja gitu, kalian keluar emosi yang kalian pendam itu keluar. Jadi setidaknya kalian merilis emosi kalian dengan bercerita atau dengan menulis itu, karena sebenarnya ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi stres, itu tuh harus kita keluarkan, tidak boleh kita pendam. Karena kalau dipendam terus-menerus tuh lama-lama emosinya semakin besar, dan ada kalanya ketika kita meledak sampai benar-benar di puncaknya. Di situ aku untuk story aku, untuk kisah aku, ketika emosi aku meledak, aku sudah melakukan self-harming. Jadi kenapa nulis itu penting, kenapa kalian yang punya latar belakang yang yang berbeda, kalian bisa datang ke psikolog tuh untuk mencegah self-harming dan mencegah melakukan hal-hal yang
tidak baik untuk diri sendiri gitu. Oke, berarti nih untuk teman-teman yang lagi ngedengerin podcastnya, kalau misalkan kalian lagi ngerasain hal yang sama, dan memang berat untuk diceritain ke teman sendiri karena butuh solusi yang lebih tepat dari pakarnya, mending langsung aja datang ke psikolog ya, karena bukan berarti kalian datang ke psikolog itu adalah kalian yang mental illness banget gitu, cuman siapa tahu kalian bisa jadi bahkan lebih baik mungkin datang ke psikolog untuk saling cerita kan. Untuk aku sih, untuk aku sendiri, aku merasakan lebih enak. Oke, setuju. Dan kalau misalkan ada saatnya gitu, orang ternyata suka sama tulisan kamu, orang yang kamu ceritain yang tadi teman kamu itu suka dengan tulisan kamu dan dia bilang mending di show up aja sama diri kamu sendiri karena tulisannya bagus. Apa akan kamu show up someday tulisan-tulisan itu? Pernah sih sekali aku membacakan hasil tulisan aku taruh di IGTV aku ya, IGTV kan ya? Iya. Aku taruh di IGTV aku, tapi aku memutuskan untuk men-take down lagi karena aku ngerasa nggak cukup bagus lah kalau dibandingin sama orang-orang lain gitu. Dan aku ngerasa kayak udah deh, aku nggak mau nunjukin ke orang, ke media sosial aku kalau tulisan aku seperti apa gitu. Tapi mungkin nanti nggak tahu kapan kalau memang tulisan aku tunjukin ke teman aku dan teman aku bilang yaudah lu masukin aja di IGTV lu atau lu show aja ke orang-orang kalau lu punya karya seperti ini, mungkin sih aku bakalan upload, bakalan ngeliatin ke orang-orang mungkin, tapi entah itu bakal terjadi atau enggak gitu. Aku sih sebenarnya menyarankan juga untuk kamu nih, karena kamu udah benar-benar bisa nge-recovery diri kamu, gak ada salahnya sebenarnya untuk menulis. Kalau menurut aku gak ada salahnya juga kamu untuk show up, karena menurut aku tingkat karya seseorang itu gak bisa diukur, dia bagus atau enggak tuh gak bisa diukur, karena itu sebuah karya. Jadi mungkin kalau misalkan someday kamu menulis lagi dan kamu mau show up, pasti bakal banyak orang yang bakal appreciate ke karyanya kamu nih, gitu. Iya. Jadi kamu nih punya potensi. Aku nggak percaya diri sih, aku nggak percaya diri. Intinya itu sih, aku nggak ada rasa percaya diri yang kuat tentang tulisan aku untuk aku diliatin ke orang-orang gitu. Kayak ngerasa ini kurang bagus. Tapi sebenarnya untuk orang-orang yang pernah aku liatin tuh, mereka bilang ini cukup maknanya dalam kok, ini bagus kok, pemilihan katanya juga oke kok, tapi aku nggak pede aja gitu. Nah itu menurut aku, karena tadi aku ngedenger aja tuh jujur aku merinding, kayak wow ini dalam banget sih, itu benar-benar nyentuh banget. Jadi kenapa nggak coba kamu olah dan kamu show up? Siapa tahu dengan tulisan kamu ini kamu bisa memotivasi orang yang lagi ngerasain hal yang sama kayak kamu, gitu. Ya nanti deh ya, kalau ketika aku lagi nulis dan hasilnya memuaskan buat aku coba untuk memperlihatkan ke teman-teman aku. Oke, aku tunggu pokoknya. Nah, sekarang jiwa kamu lagi happy-happy aja nih sekarang? Butuh coronavirus, gara-gara coronavirus, sebenarnya aku tuh stres banget. Wah, udah pengen keluar, udah pengen ketemu sama teman-teman, udah pengen beraktivitas. Cuman gak bisa gitu. Jadi sebenarnya mood aku tuh kayak lagi flat aja gitu loh, karena gak ada yang harus aku kerjain, gak ada yang bikin aku stres juga. Jadi sebenarnya flat aja, nggak ya happy sih happy, tapi sedih juga enggak gitu. Aneh kan ya? Tapi iya sih, sama kayaknya semua orang juga gitu. Awalnya minggu pertama mungkin mereka jadi stres gitu kan. Jadi aduh harus ngelakuin apa, besok harus ngapain. Sampai sekarang udah sebulan belum ya kita karantina tuh? Kayaknya mau sebulan deh. Nah dalam jangka waktu udah mau sebulan ini, sekarang orang-orang udah ya udahlah, nikmatin aja hidup, besok mau ngapain juga ya udahlah gitu. Iya sebenarnya mood. Jadi kalau untuk akhir-akhir ini mood aku tergantung dengan apa yang aku terima dari lingkungan sih. Kayaknya semua orang kayak gitu sih. Nah terus sekarang kamu ngabisin waktunya ngapain aja nih? Udah saking pasrahnya hidup di karantina di rumah. Gila ya, kerjaan tiap hari tuh bangun, makan, beresin kamar, cuci baju, nyetrika, terus malam-malamnya PUBG. Udah, kalau aku main PUBG tuh gak bisa diganggu-gugat kawan-kawan. Oh berarti nih buat teman-teman yang lagi ngedengar, siapa tahu kalian mau main PUBG sama Desti, apa idenya Des?
Boleh. Mumble tuh Bumble. Mumble. Mumble. Bumble. 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 Susah banget namanya Bumble. Kenapa enggak Bubble? Toppingnya apa? Ya boleh lah. Nanti buat teman-teman yang mau PUBG main bareng, biasa kamu main dari jam berapa sampai jam berapa? Wah, aku biasa main dari jam 8 malam sampai jam 12 atau jam 1 malam. Buset, lama banget. Iya cuy, rame cuy. Aku nggak paham lagi sama orang-orang gamers, kenapa kalian bisa bertahan lama. Ini aku ngasih informasi lagi. Karena game juga aku bisa survive. Hah? Survive sama hidup? Iya, sumpah. Karena game juga. Bisa ya orang kayak gitu ya? Bisa, karena aku cinta banget sama yang namanya game. Aku Dota main, aku Point Blank main, aku main, apalagi ya yang hype tuh. Fortnite aku main. Kamu pernah main ini nggak, Platypus? Apa itu? Ah, kamu belum gamers kalau belum main Platypus. Harus main Platypus dulu nih teman-teman yang ngedengerin. Kalau kalian tahu game Platypus, ketawain si Desti dia nggak tahu game Platypus. Maaf ya, berarti aku tidak segamers itu. Iya, oke deh, semoga kamu mainnya makin jago. Kenapa nggak ikutan yang itu? Apa challenge gitu yang sampai dilombain dapat duit? Tidak seserius itu. Jadi cuman buat selingan waktu aja biar buat happy aja, buat naikin mood. Oke deh. Oke, ini segmen terakhir nih sebelum penutupan. Goals dalam hidup kamu tuh apa sih, Des? Karena sudah memasuki umur yang bisa dibilang tua, yang bisa dibilang dewasa. Kamu berapa tua? 20, aku 22, tahun ini 23, gila gak tuh, ya ampun. Oh, ini mah udah siap dilamar lah. No, aku gak mau nikah muda. Enggak sih, bukan gak mau nikah muda. Sedikasihnya aja sama Tuhan, sedikasihnya aja sama Allah ya. Jadi, balik lagi ke back to the topic ya. Goals aku, intinya ya, karena dari apa yang aku alamin, dari selama aku hidup 22 tahun tuh, aku pengen bahagia. Bahagia dalam bahagia itu kan luas nih, bahagia apa gitu? Bahagia sudah ketika gimana ya? Memang hidup tuh pasang surut ya, ada badainya, ada teriknya. Tapi aku pengen lepas dari stressful aku ini. Aku pengen goals untuk saat ini ya. Aku pengen keluar dari masa stres aku ini karena masalah yang aku alami. Aku pengen tidak lagi melakukan self harm kepada diri sendiri. Intinya aku pengen bahagia. Ketika aku memikirkan masalah yang ada di lingkungan aku, maksudnya masalah utama ini, aku nggak kayak yang anjir gue kesel banget nih sama masalah ini, nggak mau mikir negatif lagi gitu. Ngerti nggak sih teman-teman? Iya, aku ngerti. Jadi bahagianya aku untuk saat ini tuh ketika aku memikirkan masalah ini, aku tidak ada perasaan negatif lagi. Bahagianya maksudnya di situ. Oke. Semoga apa yang kamu cita-citakan cepat tercapai. Gak elit gitu ya. Enggak sih. Gak elit gitu kan, ada orang-orang goalsnya tuh kayak apa namanya. Tapi itu udah goals yang paling goals sih, karena kebanyakan kan mungkin orang goals itu cuma pengen jadi sukses dalam arti punya banyak uang kayak pengen gitu. Banyak duit, pengen punya rumah sendiri, pengen punya mobil. Kalau aku pengennya bahagia gitu kan. Cuman kan takaran orang sukses juga, kalau dia nggak bahagia ya dia nggak sukses. Buat apa punya banyak uang tapi kalau misalkan dia nggak nikmatin kebahagiaan dunianya? Parah banget ya aku ya. Mantep banget dong kata-kata aku nih. Jadi uang sebenarnya, hey kalian para manusia di luar sana, aku mengalami harta itu bukan semuanya, harta itu bukan segala-galanya, karena kebahagiaan diri sendiri itu benar-benar penting banget cuy, benar-benar this is the top of your list, benar-benar hal yang paling kalian dahuluin, kayak lagunya Yura Yunita tuh yang penting bahagia gitu ya kalau nggak salah. Tahu nggak? Harus bahagia, iya. Nah, harus bahagia atau apa tuh ada lagunya Yura Yunita itu, menurut aku itu udah paling top banget lagunya. Harus bahagia, jangan lupa untuk bersyukur dengan apa yang kalian punya. Oke deh, berarti goalsnya adalah semoga kamu nih
dapat berbahagia dalam waktu dekat ini, apapun itu, mungkin setiap harinya dengan kamu nge-games juga kamu bahagia. Siapa tahu besok tiba-tiba datang gara-gara corona nikah online mungkin. Jadi kan bahagia, punya temen gak main sendiri mulu nge-PUBG, ada yang ngajak ngobrol tiap malam atau apa ya. Semoga itu terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Amin. Oke deh, paling kayak gitu. Makasih Desti udah mau luangin waktunya karena sebentar lagi udah saatnya kamu main PUBG, aku tahu. Karena tadi juga kamu udah ngewanti-wanti aku untuk jangan terlalu malam karena malam mau main PUBG nih. Aku kasih waktu kamu buat main PUBG. Ya ampun. Jangan lupa makan Desti, jangan sampai gara-gara games kamu jadi ya gitu lagi lah ya, tahu orang-orang nih kalau teman-temannya Desti yang mendengarkan. Gila itu aku, woy. Ya itu pokoknya udah paling nyusahin lah. Aku bilang kamu nyusahin aja deh, soalnya udah 2 kali dan kamu nyusahin orang-orang. Jadi bikin sedih gitu kan. Kamu pengen kamu bahagia tapi kamu bikin orang-orang sedih. Gimana coba ceritanya? Maaf guys, manusia tidak ada yang sempurna guys. Iya, tapi jangan sengaja juga. Nah ya udah, semoga harapan-harapan yang baik itu dapat datang dalam waktu terdekat ini untuk kamu. Makasih udah luangin waktunya. Amin. Makasih. Sama. Dadah pendengar BTWers. Dadah, sampai ketemu lagi, Des. Dadah, be happy all. Happy God too. bless Allah. Assalamualaikum. Salam. Nah, untuk kalian yang udah ngedengerin, terima kasih juga. Dan untuk kalian yang mau mengirimkan cerita atau misalkan request tentang cerita siapa atau orangnya lebih tepatnya siapa, kalian bisa langsung kirim DM di @hai.bunga atau di first akun aku di @revandibunga_2 karena nanti di situ aku bakal balasin dan ajak kalian untuk ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.